Shalom, salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali di tanggapan yang ketiga, masih tentang podcast dari Dr. Richard Lee dan juga Pendeta Gilbert Lumoindong. Sampai hari ini, Sinode Gereja Bethel Indonesia belum juga bersuara memberikan tanggapan teologis tentang apa yang sudah disampaikan oleh Pendeta Gilbert Lumoindong. Ini sesuatu yang tidak main-main karena ini berbicara tentang jantung daripada iman Kristen, yakni doktrin keselamatan. Nah, Gereja Bethel Indonesia harus bersuara dan memberikan tanggapan teologis supaya menarik kembali apa yang sudah diucapkan oleh Pendeta Gilbert Lumoindong. Saya sudah memberikan komentar atau tanggapan di video yang pertama bahwa saya sebagai seorang rekan dalam satu sinode, saya akan menanggapi. Karena apa yang disampaikan oleh Pendeta Gilbert Lumoindong itu melanggar aturan iman di dalam kekristenan, bahkan juga melanggar aturan pengakuan iman dari tata gereja Bethel Indonesia, poin yang ketiga. Saudara yang belum nonton, silakan nonton di video pertama dan juga video yang kedua. Dan saat ini saya akan memberikan tanggapan ketiga tentang apa yang disampaikan oleh Pendeta Gilbert Lumoindong. Saudara, dengarkan video ini dan kurang lebih ada 2 poin yang akan saya berikan. Al-Quran itu apa sih? Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Mazmur, kan begitu. Nah itu kan semua kan adanya di Alkitab, gitu kan. Makanya orang Muslim masuk ke rumah orang Advent bisa makan apa saja. Karena dia nggak mungkin ada babi, nggak mungkin ada udang yang hidup di 2 alam dan lain-lain, nggak mungkin. Intinya bahwa semuanya itu menuju ke sama, cuman kembali penafsirannya. Pak Pendeta, kalau semuanya sama, Pak Pendeta percaya sama, kenapa nggak Pak Pendeta masuk ke Islam aja Pak Pendeta? Kan sama. Iya sama, sebetulnya sama aja, cuman saya senangnya Kristen. Karena babi masih enak buat saya gitu. Ya, saudara-saudara mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pendeta Gilbert Lumoindong. Dia berkata, Al-Quran itu apa sih? Di dalam Al-Quran ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, dan juga ada Mazmur. Saya tidak terlalu tahu, tapi saya coba searching di Google dan saya menemukan di dalam Al-Quran betul ya mencatat tentang siapa itu Yesus. Dia adalah Nabi Isa dan diakui oleh saudara-saudara kita yang Islam, dia hanya sebatas nabi, bukan Tuhan. Bahkan juga kalau kita membacanya, kita akan menemukan bahwa Injil itu diberikan kepada Nabi Isa. Bahkan ada Mazmur pun juga, saudara-saudara. Nah, saya tidak akan fokus untuk membahas apa yang disampaikan oleh Pendeta Gilbert ini. Tapi ada satu kata yang dia pakai di situ bahwa semua ini hanya berbeda penafsiran. Nah, kalau sudah berbicara tentang berbeda penafsiran, maka ini akan berbicara, saudara, dalam satu bingkai yang sangat luas. Kenapa? Karena kalau beliau berbicara demikian, maka dia bukan cuma berbicara tentang perbedaan penafsiran antara saudara-saudara yang beragama Islam dan kita Kristen. Tapi ini sudah mencakup semua agama. Karena di video yang sebelum yang sudah saya komentari, beliau berkata bahwa semua agama itu sama. Tuhan itu cuma satu dan semua agama itu sama. Sehingga dia adalah penganut paham pluralisme, saudara-saudara, yang menganggap bahwa di dalam setiap agama itu ada keselamatan. Nah, saudara-saudara, kalau kita bicara tentang pendekatan kepada agama-agama yang lain, kita menemukan bahwa tidak semua agama itu punya penafsiran yang sama. Contohnya, saudara-saudara kita yang dari agama Hindu, Buddha, Tao, Konghucu, mereka itu mempercayai bahwa mereka itu menganut paham yang namanya adalah agama tantrisme. Agama tantrisme itu adalah agama yang percaya kepada dewa-dewa atau dewa-dewi, di mana mereka sebagai penyembah daripada dewa-dewi, mereka itu harus menghormati sang dewa atau sang dewi yang mereka percaya. Sehingga dalam ikatan ini, saudara-saudara, dalam agama tantrisme ini, maka mereka wajib untuk memberikan korban persembahan kepada para dewa-dewi mereka, dan dewa-dewi mereka itu wajib juga untuk memberikan berkat kepada mereka. Kalau dewa-dewi mereka tidak memberikan berkat, maka mereka pun juga itu tidak akan memberikan kurban kepada mereka. Jadi kalau kita belajar tentang agama tantrisme, maka mereka menganggap bahwa agama mereka lah yang benar. Nah, kalau kita berpindah kepada
agama-agama yang ada di Eropa Barat, saudara-saudara, ya, atau yang ada di Eropa sebelum adanya Kristen, contohnya agama yang ada di Roma, Yunani, ya, paganisme, Helenisme, mereka itu percaya satu hubungan timbal balik. Itu dalam bahasa Latin itu mereka memakai kata yang namanya do ut des. Do ut des itu adalah hubungan timbal balik antara yang menyembah dan disembah. Nah, ini sama seperti apa yang ada di dalam agama tantrisme, yakni mereka mempercayai bahwa dewa-dewi mereka yang mereka sembah itu sanggup memberikan pertolongan kepada mereka. Buktinya adalah kekuasaan Romawi berkuasa pada abad ke-7 itu karena bukti kekuatan daripada dewa-dewi mereka. Tetapi pada waktu kekristenan lahir, saudara, itu menjadi berbeda. Agama bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan, agama bukan hanya sekedar adanya hubungan timbal balik, tetapi agama itu menjadi satu ajaran, di mana ajaran ini kembali menghubungkan manusia dengan Tuhan atau Sang Pencipta. Sehingga pada waktu istilah Kristen itu lahir, tidak heran orang-orang yang mengikut Kristus, yang percaya kepada Kristus, mereka itu mengikuti apa yang sudah disampaikan dan juga dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga teolog atau seorang reformator yang bernama John Calvin, dia berkata bahwa orang-orang Kristen yang punya iman kepada Kristus bukan hanya sekadar beriman, tetapi mereka pun juga memakai logika untuk mempercayai Kristus. Karena apa yang Kristus ucapkan, yang dia lakukan itu benar-benar setara atau selaras, saudara-saudara. Jadi kalau kita belajar tentang bagaimana kekristenan itu muncul, maka ada seorang, saudara-saudara, pada abad kedua, Caecilius Lactantius. Dia berkata bahwa kata agama bukan hanya sampai kepada yang namanya memperoleh pengetahuan, adanya hubungan timbal balik, tetapi di situ ada sebuah hubungan antara Sang Pencipta dengan juga yang diciptakan. Sehingga kekristenan menjadi agama yang berbeda. Contohnya adalah pada waktu abad ke-9 sampai abad ke-15, itu zaman skolastik, saudara-saudara. Di mana pemikiran dari Aristoteles itu, saudara, itu digabungkan dengan yang namanya iman. Sehingga ada paham-paham radikal itu yang muncul, saudara-saudara. Dan bukan hanya para biarawan, para frater, bahkan juga bukan hanya para teolog yang mempelajari teologi. Tapi kalangan-kalangan yang ada di dunia sekolah, kampus, universitas, mereka pun juga mempelajari. Sehingga ada banyak sekali yang menganut kebebasan berpikir. Mereka menganggap bahwa kalau agama itu tidak sesuai dengan logika, maka itu sesuatu yang salah. Sehingga muncullah teolog-teolog seperti Anselmus, bahkan juga seperti Thomas Aquinas, yang mereka memegang paham di mana betul logika diperlukan, tetapi iman harus menjadi fondasi. Kenapa? Karena kalau logika itu yang menjadi fondasi, maka akan terjadi kekacauan di dalam agama ataupun juga penafsiran satu agama tertentu. Sehingga saudara, mereka adalah orang-orang yang berjuang pada saat itu untuk mempertahankan apa yang ada di dalam Alkitab. Sehingga muncul kemudian Martin Luther, saudara-saudara, yang dia tidak menggunakan kata religi atau kata agama, tapi dia ganti dengan yang namanya fides atau fide. Makanya waktu dia keluar dari gereja Roma Katolik, dia berkata ada salah satu hal yang penting dari 5 sola, yakni sola fide, hanya karena iman. Iman itu diberikan oleh Roh Kudus, dan Roh Kuduslah yang memberikan kepada orang yang percaya kepada Kristus. Tidak hanya sampai di situ. Berangkat lagi kepada John Calvin, maka kita akan menemukan John Calvin berkata bahwa iman dengan logika harus setara supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang tidak mudah untuk disesatkan. Nah, saudara-saudara, kalau pendeta Gilbert mengatakan bahwa kita ini hanya beda penafsiran, itu sesuatu ternyata sangat-sangat menyesatkan. Kenapa? Karena agama-agama non-Kristen, ya, mereka punya beda penafsiran, dan ketika mereka menafsirkan, mereka menemukan bahwa agama yang benar adalah agama mereka. Tuhan mereka bukanlah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mereka bukan Tuhan Yesus Kristus, karena itu adalah Tuhan yang dipercaya disembah oleh orang-orang Kristen. Sementara mereka tidak mempercayai Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat. Nah,
Pendeta Gilbert kalau mengatakan demikian, dia terjebak saudara-saudara dengan apa yang sudah dia sampaikan. Karena waktu Dr. Richard Lee berkata, kalau begitu Tuhan itu hanya satu. Dia berkata, ya iyalah, presiden aja satu, masa Tuhan itu dua. Nah, kalau saudara lihat mimik wajah dari pendeta Gilbert, saudara dia sudah salah mengucapkan dari awal. Sehingga perkataannya yang pertama itu membuat dia akhirnya saudara mengikuti alur percakapan dan akhirnya dia terjebak dalam perkataan-perkataan yang menyesatkan. Jadi menurut saya yang salah di sini adalah pendeta Gilbert. Dr. Richard Lee sebagai orang yang mengundang, dia bertanya. Bahkan kalau saudara-saudara mendengarkan apa yang disampaikan oleh Richard Lee, dia berkata kalau menurut iman Kristen atau menurut orang Kristen, siapakah itu juru selamat atau orang-orang seperti apakah yang bisa diselamatkan? Itu harusnya adalah kesempatan yang diberikan oleh Richard Lee untuk pendeta Gilbert itu memberikan jawaban yang dari sudut pandang Kristen. Karena Richard Lee sendiri menghormati pendeta Gilbert sebagai seorang pendeta yang ada di kalangan Kristen. Jadi harusnya pendeta Gilbert memberikan jawaban bahwa betul semua agama punya kitab, punya kepercayaan. Tapi menurut Kristen, juru selamat itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Nah dia berkata semua itu sama, hanya berbeda penafsiran. Nah ini sesuatu yang sangat disayangkan saudara-saudara ya. Pendeta Gilbert itu di mimbar saudara di KKR ya, beliau itu ganas pemberani seperti singa. Tetapi ternyata di podcastnya Richard Lee, dia tidak berbeda dengan Bunglon. Saya katakan ini, jangan ada jemaat atau pengikut dari pendeta Gilbert yang ada di sosial media yang marah-marah kepada saya. Karena saudara lihat sendiri apa yang disampaikan oleh beliau. Jadi menurut saya, kekristenan dengan agama-agama yang lain bukan hanya beda penafsiran. Bukan. Tetapi Tuhan kita berbeda, ajaran kita berbeda, ya. Prinsip iman kita berbeda dengan mereka. Kita menghormati saudara-saudara kita yang Hindu, Buddha, yang Islam, Konghucu, atau agama-agama di luar Indonesia. Kita menghormati. Tapi kalau orang bertanya kepada kita dari sudut pandang kekristenan, maka kita harus berani untuk yang namanya menyuarakan. Karena saya yakin mereka pun juga pasti akan menghormati apa yang kita sampaikan. Mereka pasti menghormati. Karena negara kita Indonesia menjamin kebebasan dari setiap masyarakatnya, penduduknya untuk memeluk agama apa saja. Hanya menurut Kristen, Yesus Kristus adalah Tuhan Allah dan Juru Selamat. Surganya Kristen itu berbeda dengan surga-surga dari agama-agama yang lain. Bagaimana mungkin? Jadi waktu saudara lihat judul daripada podcast itu, pendeta Gilbert mengajak kembali Richard Lee untuk menjadi Kristen. Sebenarnya Gilbert tidak mengajak, ya. Yang ada adalah dia mengikuti arus daripada apa yang sudah dia sampaikan karena dia sudah terjebak di ucapan dia yang pertama itu. Jadi kalau dia mengajak Richard Lee untuk kembali jadi Kristen, mengapa dia berkata bahwa semua agama itu sama? Itu kan sesuatu yang bertolak belakang, saudara-saudara. Tidak sesuai, ya. Jadi Om Gilbert, saya minta dengan kerendahan hati, coba buat klarifikasi. Kalau Om Gilbert itu hamba Tuhan sejati, saya yakin pasti rendah hati untuk minta maaf. Karena apa yang Om Gilbert sampaikan itu bukan dosa etis, itu satu dosa doktrinal. Dan Yesus bilang, kalau ada yang mengajarkan ajaran yang sesat, ikat dia punya leher saudara dengan batu kilangan dan tenggelamkan dia di dalam air laut. Kenapa? Karena ajaran dia itu menyesatkan. Dan ingat, nabi palsu tempatnya ada di neraka. Ya, jangan sampai ini dibiarkan, tidak ada konfirmasi, tidak ada penjelasan, tidak ada permintaan maaf. Akhirnya ini dipegang oleh orang-orang Kristen yang tidak pernah gereja, tidak pernah dekat Tuhan. Ketika anak-anak muda Kristen berjumpa dengan seorang pria atau wanita yang beda agama, maka mereka punya prinsip, semua agama sama, Tuhan kita satu, surga kita sama. Akhirnya apa? Mereka pindah agama, jual Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini sesuatu yang perlu untuk dilakukan. Kalau Om Gilbert hamba Tuhan yang benar sejati, belajar dari Raja Daud. Ketika Raja Daud itu jatuh dalam dosa,
maka dengan rendah hati dia minta ampun kepada Tuhan. Om Gilbert tidak bersinah seperti Daud, tapi Om Gilbert melakukan satu dosa dan itu menjadi kekejian di hadapan Tuhan. Yesus berkata, barang siapa malu mengaku aku di hadapan manusia, maka aku akan malu juga mengaku dia di hadapan Bapa. Bahkan ada satu firman Tuhan, saya baca coba sebentar ya. Kalau tidak salah di Yohanes pasal 12, saudara-saudara. Yohanes pasal 12 ayat 42. Saudara dengar firman Tuhan ini. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. 43. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Jadi Om Gilbert ini toleransinya tinggi, tapi kebablasan. Toleransi secara sosial itu wajib. Karena kita ini dalam negara yang sama, satu kebinekaan tunggal ika yang sama, saudara-saudara. Tetapi untuk bicara iman itu sudah final. Makanya Rocky Gerung berkata, bicara tentang iman itu sudah final. Nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi. Nah, mengapa Om Gilbert itu menambahkan atau mengurangi apa yang ada di dalam iman Kristen? Ini sesuatu yang berbahaya, saudara-saudara. Kemudian, poin yang kedua yang akan saya tanggapi adalah, Dr. Richard Lee bertanya, kalau semua agama itu sama, mengapa Pendeta Gilbert tidak pindah menjadi seorang Muslim? Maka Pendeta Gilbert menjawab bahwa saya senangnya Kristen karena babi masih enak buat saya, gitu. Saudara, kalau dengar apa yang disampaikan oleh Dr. Richard Lee, itu pertanyaan yang sangat doktrinal, saudara-saudara. Harusnya Pendeta Gilbert pun juga menjawab dengan doktrin. Tetapi saudara, jawaban dia adalah jawaban yang bersifat filosofis. Dia tidak menjawab dengan doktrinal. Nah, ini sesuatu yang sangat memalukan, saudara-saudara. Sangat memalukan. Masa seorang Gilbert Lumoindong yang begitu terkenal, yang begitu mendunia, dia hanya masih ada di Kristen karena dia masih senang karena babi itu enak. Orang Kristen sendiri ada juga yang tidak makan daging babi kok. Masa beliau punya alasan hanya karena daging babi itu masih enak sehingga dia senang di Kristen? Ini satu jawaban, minta maaf ya. Ini jawaban yang tidak dimiliki oleh anak sekolah minggu satupun. Ya, saya yakin. Saudara tanya di anak sekolah minggu yang usia 6-7 tahun, mengapa kamu Kristen? Pasti anak sekolah minggu akan menjawab bahwa karena Tuhan Yesus sudah mati buat saya. Karena Tuhan Yesus itu sudah menyelamatkan saya. Karena Tuhan Yesus itu sudah merubah kehidupan papa dan mama. Atau jawaban-jawaban apa kek? Nah, Richard Lee itu bertanya seputaran pertanyaan doktrinal, saudara-saudara. Tapi dia menjawab dengan jawaban filosofis dan itu sesuatu yang humoris, saudara-saudara. Aduh, ini sangat memalukan, saudara-saudara. Sehingga ada netizen yang berkomen di video saya, gelar S3 atau doktornya itu, saudara, dipertanyakan. Masa seorang doktor teologi memberikan jawaban seperti demikian? Ya, dari sini jangan sampai orang-orang di luar kalangan Sinode Gereja Bethel Indonesia meremehkan ajaran ataupun juga teolog-teolog atau doktor-doktor teologi dari ajaran atau aliran karismatik khususnya GBI. Karena perwakilan mereka, Pendeta Gilbert Lumoindong itu menjawab pertanyaan doktrinal daripada Richard Lee dengan filosofis. Itu tidak sesuai. Saudara ingat salah satu bapak gereja abad pertama, namanya adalah Polikarpus. Dia adalah murid dari Rasul Yohanes. Dia ditangkap oleh prokonsul kerajaan Romawi. Dan dia dibawa, saudara, ke Koloseum dan mau dibunuh di situ. Maka dia dipaksa untuk menyembah kaisar. Dia berkata bahwa sudah 86 tahun aku menjadi hambanya Kristus. Dan dia tidak pernah berbuat jahat kepadaku. Masakan saat ini aku menyangkali dia, yakni rajaku yang telah menyelamatkanku. Maka prokonsul berkata, kalau kamu tidak mau menyembah kaisar, maka singa dan api ini akan mencakar kamu, bahkan menghanguskan kamu. Dia berkata bahwa jangan tunggu untuk menyiksa bahkan membunuhku. Aku sudah siap menyerahkan nyawaku dan bunuhlah saya dengan cara apapun juga. Jangan berlama-lama.
dalam waktu 1 jam ini saya memberikan kesempatan kepada kalian untuk mengambil nyawaku. Saudara lihat, orang Kristen saudara selama kurang lebih 300 tahun sebelum Konstantinopel saudara memberikan agama Kristen itu punya kebebasan dari istilah Kristen menjadi agama Kristen. Dalam satu dekret namanya dekret Milano saudara-saudara. Itu kekristenan itu dihambat dengan luar biasa. Saudara baca coba surat Roma. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari Kristus? Ketelanjangan, kelaparan, pedang, maut, atau apapun? Tidak ada. Paulus berkata demikian karena memang orang-orang Kristen pada waktu itu mereka sangat-sangat menderita. Nah, masa seorang Gilbert Lumoindong, pendeta yang sangat terkenal, pendeta besar, waktu ditanya oleh Richard Lee dan ditonton di media sosial, langsung saudara berubah dari seorang seperti singa, langsung menjadi seperti seorang bunglon. Ini kan sesuatu yang berbeda. Ya, saya tidak perlu tampilkan khotbah-khotbah dari pendeta Gilbert. Saudara pasti dengarlah kalau dia berkhotbah, suaranya menggelegar. Saya sudah bilang di video saya pertama dan kedua. Saya melayani Tuhan jadi pendeta sampai hari ini. Salah satu yang menjadi inspirasi saya semangat melayani Tuhan adalah pendeta Gilbert. Karena waktu saya masih SD, SMP, dia selalu KKR datang ke Kupang NTT. Oi, khotbahnya luar biasa, semangatnya luar biasa. Ngomongnya saudara tidak takut siapapun. Tapi ketika dia ada di podcastnya Richard Lee, semuanya buyar saudara-saudara. Nah, ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Masa hanya mau menjadi seorang Kristen, ya, berkata bahwa saya masih senang di Kristen dan daging babi itu masih enak. Ini alasan yang tidak masuk akal saudara-saudara. Padahal ada jawaban-jawaban yang ada di Alkitab yang jelas. Yang selalu dia sampaikan di dalam khotbah-khotbahnya. Bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan Allah dan Juru Selamat. Jadi kalau ada saudara orang-orang Kristen yang ditanya kenapa tidak mau pindah agama, saudara harus menjawab dari apa yang Alkitab itu katakan. Sekalipun nyawa taruhannya tidak jadi soal. Kenapa? Karena Kristus lebih dahulu berkorban, menderita bagi kita. Masa kita takut untuk menyampaikan bahwa dia adalah Tuhan? Karena kita berbicara atas dasar iman Kristen, atas dasar Alkitab yang kita baca, kita renungkan, kita teliti, dan kita mau pegang di dalam kehidupan kita. Jadi ini sesuatu yang fatal saudara-saudara. Dan kiranya apa yang saya berikan tanggapan yang ketiga ini memberkati saudara, mencerahkan saudara, menguatkan saudara. Supaya saya dan saudara jangan mudah untuk meninggalkan iman Kristen. Kalau ada yang bertanya, jawablah sesuai dengan keyakinan kita. Kalau kita bertanya kepada mereka, kenapa tidak mau jadi Kristen? Pasti mereka juga akan menjawab sesuai dengan iman mereka, kepercayaan mereka, dalil-dalil yang mereka punya. Saudara-saudara, kiranya ini mencerahkan, memberkati, dan saya akan memberikan tanggapan-tanggapan selanjutnya karena ada begitu banyak yang disampaikan oleh pendeta Gilbert dan itu sangat menyesatkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.